Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Eko Wahyudi, SPDI, dari MA Anur Bulawang. LPTK Winsi Samarinda akan melakukan uji kompetensi pembelajaran dengan materi akhlak tercela, yakni sombong dan riak, materi kelas 10. Pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Silahkan menyimak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul lagi di MA Anur Bulawang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Dalam rangka thalabul ilmi. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita absen ya. Oke. Afifah. Jam ke-78 ya? Enggak, maksudnya sekarang jam ke-78 kan? Oke. Afifah, izin. Ainaya. Ada? Izin, ya. Tapi hadir ya? Oke. Kemudian Alfi. Hadiroh. Kemudian Anissa. Izin. Atta. Ayu. Dewi. Oke. Fitriati. Sakit. Hamidah. Hidayatul. Izin. Ilma. Izin. Imro'atun. Huril. Launa. Oke. Meta. Oke, Meta hadir. Naila. Naila Syafira. Nurul. Izin pulang. Putri. Rahma. Hah? Oh ya. Saskia. Ya. Silvi. Oke. Verina. Oke, sudah ya. Baik. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, baik kita siapkan psikis kita. Kita siapkan fisik kita dalam pembelajaran ya. Beda dengan pembelajaran kayak fisika, kayak biologi yang susah-susah. Kalau ini pembelajarannya dengan hati. Ya. Gitu ya. Oke, baik. Pembelajaran hari ini tentang apa, Rek? Ya. Iya, sombong dan iya. Nah, sampean pernah gak? Pemenang sampean itu punya apa? Punya kelebihan dari orang lain, bukan karena cantiknya atau pinternya. Terus merasa bangga nih, terus merasa merendahkan orang lain. Pernah nggak? Hah? Ya. Itu kalau nih agama namanya apa, Rek? Sombong. Terus sampean pernah nggak? Pemone sampean punya amal baik nih. Pemone sampean sholat tahajud 1000 rakaat. Ya, terus sampean itu apa? Kalian terus menceritakan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian. Pernah nggak? Tidak pernah. Nggak pernah sholat tahajud. Nggak pernah sholat. Ya, nggak pernah sholat tahajud 1000 rakaat dalam satu hari maksudnya ya. Kalau tahajud insya Allah anak-anak Anur itu sergap-sergap ya lah. Baik. Selanjutnya, ya ini sebelum pembelajaran ini ada sebuah pantun. Ya, siapa mau baca? Buah nanas, buah kedondong.
Belinya di pasar Magetan. Belum kaya tapi sudah sombong. Kalau kaya malah lupa daratan. Gak punya apa-apa sombong. Bagaimana mau jadi orang kaya ya tambah sombong gitu ya. Terus pantun yang kedua, banyak sekali orang kaya selalu mengejar asa. Jauhkan diri dari ria, ibadah ikhlas pada yang Maha Esa. Oke ya itu ya. Jadi yang namanya sombong itu kan punyanya Gusti Allah. Kalau kita itu merebut sombongnya Gusti Allah, sama saja kita merebut selendangnya Allah. Berarti ya apa? Gune Gusti Allah kok direbut. Maka akan disiksa sama Gusti Allah. Wes. Oke. Terus ini ya, nah, ada akhi ya, ada akhi. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini apa, Rek? Ini ya, mengidentifikasi. Ayo coba baca yuk. Mengidentifikasi dan menghindari hal tercela, sombong dan ria, serta dapat negatifnya pada diri sendiri dan lingkungan. Itu ya, apa tujuannya? Berarti kalau kita tahu sombong itu ria apa, berarti kita bisa mengetahui bahwa itu akhlak yang buruk dan kita itu bisa apa? Menjauhinya dan kita tidak melakukan hal tersebut. Tapi kadang-kadang kita itu tahu tapi melakukannya ya. Apa gitu. Oke ya. Baik, selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya kita ada video nih. Ya. Video. Nah. Salah. Bentar. Videonya ini ya. Lebih dikit, ini juga terpaksa beli karena kasihan sama. Ya kita dengarkan. Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Riya itu adalah syirik asghar ya. Ada lagi satu video ya, kita lihat dulu. Tol. Iki aku Agus, eling gak? Ayo. Oh, Agus. Lah, ngono tok ekspresine. Mosok cah 10 tahun ra ketemu mau ngomong, "Oh, Agus." Terus aku harus gimana? Sekarang kita sudah nggak selevel. Jadi apa yang spesial dari pertemuan ini? Level-level ngomong apa sih? Emangnya salah nemuin konco lawas? Nggak salah. Cuma harus tahu diri aja. Kamu siapa, aku siapa. Bewok sombongmu. Eling, sukses si ujian. Ojo sampai pangeran nguji wali Dengar,
Bahkan asetku nggak bakal habis dimakan 7 turunan. Bagaimana mungkin aku bangkrut dan gembel sepertimu? Carimu gak mungkin, tapi kanggo pangeran kabeh mungkin. Sudah, langsung poinnya aja. Kamu jauh-jauh dari kampung, pasti mau pinjam uang kan? Nih, aku kasih aja. Karena kalau minjem jelas kamu nggak sanggup bayar. Ambil, sepurane dul. Aku ora butuh duitmu. Mong duit donya 7 turunan ae mok sombong no. Nek pangeran karep, saiki pun iso ndadekno kowe lugur. Sandek-ndeke. Wassalam. Ya, halo? Aduh Pak, gawat Pak. Perusahaan investasi yang kita pasarkan ternyata abal-abal. Dia membawa kabur semua uang nasabah. Dan sekarang kantor kita didemo. Minta ganti rugi uang nasabah. Berapa jumlah uang nasabah kita? Sekitar 10 triliunan Pak. Ah. Sekarang di sini, apalagi yang mau disombongkan? Hah? Tolong aku menyesal. Iya. Tolong pelankan siksaannya. Ini jahanam. Level siksaannya memang kenceng banget. Biar aku bakar saja dia, seperti dia telah membakar perasaan saudara-saudaranya. Hap. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Baik, ya sudah ya. Oke. Ya, dari video yang kita pelajari itu tadi, what do you think about the video? Apa yang kamu pikirkan tentang video tersebut? Ya, tadi yang video pertama kan tentang riya ya tadi. Ya, apa? Orang riya itu kenapa? Yang riya, pamer itu loh. Ya. Orang pamer walaupun dia punya harta yang banyak tapi dijauhi banyak orang. Orang aja nggak mau dekat apalagi Gusti Allah gitu ya. Yes. Kalau orang sombong, ketika dia susah inget temennya, lepas wae ne atas, wae kaya lupa segalanya. Orang yang membantu dia tiap hari membantu dia lupakan. Siapa Allah itu ya? Gak inget ya. Padahal dulu berjuang bersama, pokoknya di MA Anur dulu bersama. Kok sekarang kamu beda sih? Beda dengan yang dulu gitu ya. Aku yang dulu bukan yang sekarang ya. Ya apa lagunya itu ya? Aku yang dulu bukan yang sekarang gitu ya. Nah, dulu beda, sekarang ketika sudah kaya. Tapi kok lekone wis anjlok neh. Jadi orang yang nggak punya lagi akhirnya eling koncone maneh. Itu kan jenenge orang kan seperti itu kadang-kadang itu ya. Yes. Nah, yes. Kemudian ini ya. Nah, sama seperti yang kemarin. Kemarin kan sudah bahas tentang apa, Rek? Hasad dan ujub. Oh ya, tanggal berapa ini tadi ya? 26 Agustus 2023 ya, Sabtu ya. Baik. Kemarin sudah hasad dan apa namanya? Ujub. Nah, sekarang materi lanjutannya dari yang kemarin yaitu sombong dan riya. Oke, baik, ini ada berapa anaknya? Iya. Ini singkat aja wes. Buat singkat. Dua, tiga, ya, jadi dua kelompok ya. Kelompok sombong dan kelompok riya. Ya. Kelompok sombong dan kelompok riya. Jadi dua kelompok ya. Nanti yang kelompoknya ada ini ya. Di halaman terakhir itu ada kolom-kolom. Yang kelompok sombong nanti diisi dalilnya yang sombong ya. Yang riya diisi yang riya. Itu kan ya. Nah, ini apa? Yang sombong dan riya. Sombong riya. Oh iya. Ya, kelompok yang membahas tentang riya gitu ya. Berarti yang sini yang sombong ya. Baik, yang sini berarti yang sombong. Nanti ditulis jawabannya di situ ya.
Oke ya, present the result of group discussion. Silakan presentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan dengan teman-teman sampean. Oke, baik, silakan maju kelompok yang membahas tentang sombong. Satu anak ya perwakilan membacakan hasilnya ya. Silakan, monggo. Ayo. Di depan biar kelihatan kamera ya. Ayo. Saskia, ayo maju ya. Ya. Ayo, ngasih apa? Nurma. Oh, Launa. Oh ya, Launa yang kelompok. Baik, silakan presentasikan ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya dengan kelompok saya mengenai sombong dan ria. Ya. Yang pertama, pengertian sombong adalah perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah. Kemudian ria adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Yang kedua, hikmah menjauhi akhlak tercela, sombong dan ria, yaitu yang pertama hati menjadi tenang, Ya. kedua tidak menjadi manusia yang cinta dunia, ketiga lebih ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, dampak negatif akhlak tercela, sombong dan ria, yaitu nilai amal soleh hilang, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat, dan menjadi sebab azab di dunia dan akhirat. Oke, baik. Saya terserah. Sebentar. Ada tanggapan dari kelompok sebelahnya tentang presentasinya? Ada komen. Komen apa, Mbak? Enggak. Oh, enggak sudah. Oke, baik ya, bagus ya. Oke, ayo, silakan. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Kelompoknya Mbak Launa. Silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini kami sama teman-teman kami mempresentasikan Ya. dari diskusi kita. Nomor 1, pengertian dan dalil ria. Ria adalah memperlihatkan sesuatu amal kebaikan kepada sesama manusia, dan dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turaba fa'asaba wa ajidu fatarakahu suhada la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kedua, hikmah menjauhi hal tercela ria adalah dicintai banyak orang, mempunyai banyak teman, Ya. selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Yang nomor ketiga, dampak negatif hal tercela dari ria adalah Ya. 1. Nilai amal soleh hilang. Kedua, ria adalah syirik khafi tersembunyi. Dan 3, terkena penyakit rohani. Ya, terima kasih. Sebentar. Ada pertanyaan, ada tanggapan? Sudah bagus ya? Silakan kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Oke, baik ya teman-teman, sudah kita sudah mendiskusikan tentang ria dan sombong. Baik, selanjutnya kita akan membahas kesimpulannya. What the conclusion of our discussion in this evening? Ya, apa kesimpulan yang dapat kita dapat dari diskusi kita pada hari ini? Baik, sombong. Apa pengertian sombong? Ya, intinya itu membanggakan diri sendiri dan merendahkan. Nah, ketika seorang sombong, dia itu akan merasa segala-galanya. Tidak ada orang yang bisa tidak bisa mengalahkannya.
Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Padahal di atas langit masih ada, dia di bawah bumi masih ada bumi. Baik. Ketika seorang itu pintar, maka dia itu tadi masih ada yang lebih pintar daripada dia. Kayak Imam Mujtahid, kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, dan imam yang lain. Ketika masih umurnya masih sekitar 7 tahun, sudah hafal Quran, umurnya 11 tahun hafal kitab Muwatta, umur sekian. Kita kan bingung ya, masih umur 7 tahun sih maca Iqra belum iso ya, belum bisa ya. Ya. Sama kayak saya itu ya. Baik. Lah, kemudian kalau kita melihat para imam-imam, kalau kita pas waktu keilmuan melihat yang lebih tinggi dari kita itu bagus. Tapi kalau kita melihat yang lebih kaya daripada kita, kok adanya malah hubbu dunya. Ketika seorang itu sudah kaya, terus akhirnya muncullah sifat-sifat kalau kita nggak bisa dulu ngaji ya, belum ngaji, belum belajar, belum sekolah, apa sifat yang tercela, apa sifat yang baik mana, yang terpuji mana, kita kan nggak tahu. Akhirnya kita melakukan bahwa itu tadi dilarang. Contohnya apa? Sombong kayak gini ya. Pamer ya. Kan kadang itu ada ya, pas pengajian jamaah ibu-ibu itu ya. Gelang 11 kayak kabeh. Krimking gitu ya. Pas waktu sholat itu gak terima ya. Ngangkat gitu. Allah. Itu ya. Cek krungu kabeh sak masjid itu ya. Cek krungu krimking gitu ya. Gelang ngono tok ya. Wah, aku ya gak duwe gitu. Masyaallah itu ya. Jan. Lah, sombong ini ya. Maknanya apa? Terkait makna terminologi apa, Rek? Istilah apa bahasa? Ya sikulah ya. Saya Abu Sa'id Al-Hadrami. Mohon tolong ditutup ya. Pintunya, Mbak. Ditutup. Ya, biar jelas suaranya. Dalam Bakirah Muhammadiyah fi Syahri Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirah Syahri, itu panjang itu ya. Juz 2 halaman 185 nyampaikan. Ayo silakan dibaca, Rek, apa itu, Rek? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab ya. Ya. Al-Kibru Huwa al-istirwa'u qarrahan wa rakun al-maylu ila yadan nafsi fawwal mutakabbari alaihi fi sifatiha al-amaliyati fayasulu min ru'yatiha fawqahu fi qalbihi ridadun wa farahun wa huwa al-kibru. Sombong adalah satu kondisi ya, saat kita merasa senang dan nyaman melihat diri kita di atas orang lain. Mutakabbar alaih ya, dalam kaitannya dengan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita mengetahui orang lain di bawah kita. Hati ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan merasa senang melayang terbang karena bahagia. Senang kalau dia itu tadi di atas ya, sugih, kan jenis kelebihan normal ya, banyak macam. Boleh kaya, boleh cantik, boleh punya ilmu yang tinggi. Punya ilmu yang tinggi itu juga ujian, Rek ya. Ya, merasa bahwa wah wong liyane kabeh wis gak iso kabeh, sing iso pinter aku tok gitu ya. Sak desa pomone sampean jadi bunyai pomone ya. Insyaallah itu ya. Terus dakwah, kita itu tidak boleh memandang rendah apalagi kepada orang pomone ahli maksiat sing tukang mendem, apa meneh ana wong edan, apa meneh ana wong kafir. Sampean pernah seperti dawuhnya ibunya Gus Ikdam itu ya, tahu ya? Sampean kan ngertine Mas Danu gitu. Ya. Mas Badol gitu. Ya. Lah, ibunya Gus Ikdam itu juga seperti itu, Rek, lembut gitu ya. Lembut. Jadi ke siapa aja lembut. Bahkan orang itu tadi orang sing gelandangan, apa wong sing gak duwe, wong edan, wong kafir, semuanya dianggap sama. Tetap polas asih. Makanya seperti itu ya. Al-um madrasatul ula min waladiha. Li waladiha. Ibu adalah madrasah utama daripada anak-anaknya. Ketika anak itu bisa berhasil, jembatan pertamanya siapa? Adalah seorang ibu. Lah ibunya api, insya Allah muridnya, anaknya juga bagus. Kalau ibunya menyenyek, putrine itu juga apa ya? Menyenyek itu apa? Bukan. Lendes apa ya? Itulah pokoknya ya. Ya, seorang itu tergantung dengan ibunya. Makanya
ibu itu bukan hanya seorang istri yang baik untuk suaminya, tapi juga Untuk anaknya. solehah untuk anaknya. Untuk keluarga. Nah, itu. Ketika sampean poni kiri calon ibu-ibu kabahan ya. Ya, bakal bareng nikah ya toh. Ketika di rumah, terus ayang beb sampean pergi. Ya. Ya. Zaus. Abi. Oh, ya, Masya Allah. Nah, ketika Abi sampean pergi untuk mencari nafkah untuk sampean dan keluarga. Terus ketika di rumah yang akan membaturi, yang akan memberikan pelajaran kepada anak itu siapa? Seorang ibu. Jadi ada, sampean pernah lihat Hafiz Indonesia? Pernah? Di sana itu ada banyak anak yang kecil-kecil, umur 7 tahun, umur 8 tahun kok bisa hafal Quran, kenapa? Salah satunya adalah karena didikan ibunya. Jadi ketika salah satu rahasianya apa? Mulai dari kandungan, tak omong ya. Roh itu ditiupkan kepada seorang anak itu umur berapa bulan? 4 ya. Ketika sudah 4 bulan itu ada yang namanya, kalau dia ada jawab namanya apa? Tingkepan. Nah ya, tingkepan lah. Ketika tingkepan lalu didoakan semoga anak nanti jodohnya bagus, menjadi anak yang bagus, mautnya bagus, semuanya bagus. Nah, ketika itu mulai wes, seorang ibu, seorang orang tua itu harus tirakat supaya anak itu tadi berhasil. Sampai lihat kayak itu ya, gak usah jauh-jauh pengasuh pondok sini. Ya Anwar Nur, ya Badruddin, ya Ahmad Husairi. Kenapa beliau berhasil? Karena orang tuanya juga orang yang baik. Terutama ibunya. Doa ada orang tuanya. Ketika masih di dalam kandungan, orang tuanya itu mulai tirakat. Tirakatnya apa? Salah satunya mungkin sampean baca surat apa? Yusuf, surat Maryam, atau baca lain amalan lain kayak gitu ya. Wes, panjang kali lebar ini lihat. Baik, kembali ke laptop. Lah, ternyata ada sombong sing oleh. Boleh itu apa? Ada berapa? Ada? 3. Apa aja? Yang kedua? Yang ketiga? Hah? Gak kelihatan. Oh iya. Maksudnya gini Rek, ketika menyombongi orang yang sombong, kita tahu bahwa orang itu tadi sombong, kita sombongi. Supaya apa? Sombongin mari. Bahwa ada orang yang lebih sombong dari dia gitu ya. Enggak, niatnya kayak gitu. Yang kedua, kenapa kok di perang tadi kok boleh sombong supaya musuh itu takut. Bahkan ketika sampean tahu ya, semir hitam itu boleh enggak? Semir hitam boleh enggak? Boleh. Tapi kalau perang boleh. Supaya apa? Musuhnya takut. Wah, ini musuh jek nom-nom. Masih muda-muda. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sombong pada saat bersedekah. Maksudnya dia itu tadi menganggap bahwa aku gak butuh uang iki, aku ikhlas tenan nang sampean. Seperti itu ya, ikhlas. Yes. Langsung lanjut. Nih, hadisnya silakan baca. Yang Arabnya kelihatan ya? Abi Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu al-kibriya'u ridai wal azamatu izzati man naza'ani wahidan minhuma al-qaidu fi jahannam. Barang ini ya, sombong itu adalah kemuliaannya miliknya Gusti Allah. Kalau orang melabut sendangnya Gusti Allah, berarti dia itu akan diazab kemana? Neraka jahanam. Wes ya. Tadi kita sudah bahas, tadi di situ ada ya tentang sebab-sebabnya, cara menghindari, terus dampak negatif. Sebabnya sombong apa Rek? Sebabnya sombong apa? Ya, salah satunya itu. Terus cara menghindarinya bagaimana? Ya. Ya, banyak dikit. Dampak negatifnya apa kalau sombong? Jauh baik teman. Oke. Kita lanjutkan Ria. Iya.
Apa pengertiannya? Memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia supaya mendapatkan pujian. Contohnya ono si dia pas jamaah ya. Sampai ngincer mas-mas ya. Ya, mas-mas, wah ada si dia nih gitu. Terus sampean moro di situ, moro sholatnya disuwek-suwekne supaya si dia tahu ya bahwa sampean wah hari ini sholatnya suwe ya, supaya mendapatkan pujian dari si dia. Atau camer ya, ada camer di situ ya, masya Allah, ada camer lah. Ya, ya, ya Allah. Akhirnya sholatnya disuwek-suwekne ya, akhirnya dilama-lamakan ya. Ya supaya dilihat camer ya Allah, calon menantuku api teman ya, masya Allah. Ya. Pali, masya Allah. Oke, lanjut. Ya, ada pendapat ini ya. Ya, ciri pamer ini limurai salasu alamatin. Yaksalu idza kana wahdahu wa yamshatu idza kana finnas wa yazidu fil amali idza asna ala wa yanqus idza dzumma ya. Pamer cirinya ada 3. Males pas sendirian. Pas ana wong sapa-sapa sing delok males. Ya, salat sunah yang pomone ya, salat sunah biasanya salat duha pomone dhewean 2 rakaat, pomone ana wong liya tak tambahi ah. Ya. Ya, rajin pada saat di tengah orang banyak, wes. Diro pomone ana camer emang ya wis tambah ya. Ya. Serta amalnya meningkat kala dipuji dan menurun kala dicaci. Ketika ada orang yang memuji dia, ya Allah mbak, sampai kok sregep era gitu ya. Kamu kok rajin sekali gitu ya. Wes, lanjut. Masih banyak. Dalilnya. Ini dalilnya sampai sini aslinya ya. Sampai ini ya. Sampai Malang di Anas. Ini ya. Oke, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasa wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sampai sini aja boleh ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan. Ketika seorang yang menginfakkan hartanya karena ia pamer kepada manusia, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya di sini tidak beriman itu imannya nggak sempurna. Wah ini nggak iman tenan ya bahaya itu. Orang yang nggak iman itu berarti alamatnya di mana? Ya, iman itu berarti tandanya orang itu tadi Islam ya. Loh, Islam kan ada tingkatannya kan ya. Ada Islam, iman, ihsan. Orang Islam itu belum tentu dia tadi dan belum tentu ihsan itu apa? Pak butullaha ka'annaka tarahu Fa'ilam apa itu ya? Ya itu ya pokoknya ya. Kita beribadah kepada Allah. Ya, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, maka kita tahu bahwa Allah itu melihat kita. Ihsan. Kayak kita di sini sekarang ya, kita juga dilihat sama Gusti Allah. Nah, wes. Oke, sudah ya. Oke, baik. Lanjut. Lanjut, ya. Baik. Oke, tadi ria ada sebab-sebabnya, cara menghindari dan dampak negatif. Sebabnya apa, Rek? Ria itu sebabnya apa? Terlalu dikagumi orang lain. Hah? Terlalu dikagumi orang lain. Kenapa kok dikagumi? Karena kan beribadah dari dilihat oleh semua orang. Bagus. Lah gini, Rek. Tapi gini, pomone ya, sampean jadi bunyai itu ya. Jadi bunyai. Terus sampean itu sedekah dengan terang-terangan. Itu boleh enggak? Hah? Tergantung niat. Innama a'malu wa innama likulli imri'in itu ya. Ya. Jadi kalau kita umpama ya sedekah ke orang yang nggak punya, niatnya apa? Supaya orang yang melihat tadi meniru apa yang dilakukan oleh bunyai tadi boleh. Tapi kalau niatnya pamer, wah aku lo bunyai sedekah aku akeh dhewe. Enggak boleh hal itu ya. Tergantung niatnya apa, Rek.
Ya. Oke, lanjut. Cara menghindarinya apa? Menghindari melakukan melanggar perbuatan baik, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Lagi. Sederhana. Oke. Dampak negatif? Yang lebih berbahaya daripada Fitnah dajjal. Nilai amal soleh di Fitnah gini ya. menambah kesesatan. Ria lebih apa? Ya. Ria itu lebih apa? Jadi di situ apa? Ria apa? Ini berbahaya daripada fitnah dajjal. Oke, baik. Lanjut. Oke ya, sudah ya. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Oke. Baik, selanjutnya evaluasi, penguatan dan refleksi. Baik teman-teman, evaluasi pada pembelajaran hari ini sudah bagus ya, sudah berjalan dengan baik. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Boleh tanya? Sudah paham semua ya? Nah, kita sudah dapat ilmunya. Nanti suatu saat kita bisa melakukannya, kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana nggak sombong? Gue gelang banyak nggak sombong itu bagaimana? Punya pomone apa? Sudah? Terus penguatan dan refleksi sudah paham ya? Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya ada di tugas formatif tadi bisa dipelajari dan dikerjakan, bisa dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan selanjutnya mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal sifat-sifat Allah. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Itu HMA rek, sudah balik ke TK. Ya. Baik ya, sebelum kita tutup kita doa sama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan barokah guru-guru kita, barokah Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga ya terutama gini rek, orang yang menuntut ilmu itu kalau mati dalam menuntut ilmu itu akan diganjar ya, apa mati syahid ya. Nah, ketika kita berangkat dari rumah ke pondok, kita niatkan menuntut ilmu. Selama kita masih di pondok ini, ganjaran akan terus mengalir, dihitung dengan menuntut ilmu. Karena apa? Niat. Gak niat juga oleh. Ya. Makanya orang yang berilmu itu keutamanya banyak. Dia itu amalnya sedikit, tapi pahalanya banyak. Contohnya apa? Dia pokoknya niat makan. Wong sing biasa, wongnya nggak paham, akan makan minum itu pokok minum, ya minum gitu ya. Pokoknya orang yang nggak paham. Tapi kalau kita paham, kita niati minum kita, niat makan kita supaya kuat dalam mencari ilmu oleh barokah. Mangan tuh oleh ganjaran itu ya. Makan saja dapat ganjaran. Belum ngaji, belum daras Quran. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, nah, orang yang menyokong kita dari belakang, guru-guru kita, orang tua kita, itu juga akan dapat apa? Barokahnya. Sampeyan coba kita ini ya. Ada cerita gini, Rek. Ada cerita gini. Ada anak yang mondok, gitu ya. Anak yang mondok. Kemudian orang tuanya itu gak mampu ya. Dia itu gak mampu. Ketika anak itu mondok, lah orang tuanya itu oleh rezeki ya. Kan dari sana dapat saja rezeki dari mana-mana. Ketika dia tadi sudah selesai, ketika mondok ya, rezeki itu ada aja. Ketika sudah keluar mondok, lah barokahnya itu lebih apa? Bisa mengalir terus. Entah nanti dia itu tadi ilmunya manfaat terus akhirnya dibutuhkan banyak orang. Kayak ada itu ya, alumni di Pondok Sarang itu ada ya. Namanya siapa ya? Saya lupa. Yai siapa itu? Dia itu ya, kalau di sini kan ngaji di gusnya aja umpamanya di masjid aja kan. Anur 3 aja. Di sana kalau di Sarang itu ada satu santri ini pas waktu ngaji itu disalurkan ke pondok 9 aula. Ibaratnya ya, wongnya ngaji nek kene disalurin ke Anur 1, ke Anur 2, ke Anur 3. Semua santri. Padahal bukan gus, bukan keluarga dalam. Akhirnya dia itu saking pintere, arek imam ya.
saking barokah Erik mang, dia itu tadi sungkan ke keluarga dalam. Saya ini kok ngalah nih Gus aja yo ngaji cuma 1 aula. Dan saya kok disembungkan miknya ke 9 aula gitu. Akhirnya beliau tadi hijrah keluar dari Pondok Sarang, kemudian pergi ke daerah gunung sing mencil. Jalannya wangel gitu. Supaya gak dicari orang-orang, jadi sungkan ya. Akhirnya apa? Jenengi orang yang berilmu walaupun sampai ke ujung gunung tetap dicari. Orang-orang ya ke sana dari gereja-gereja dibangun nih wong-wong, dicor ya. Untuk apa? Untuk supaya beliau itu orang-orang ngaji kepada beliau itu bisa lancar. Kayak gitu loh. Wong sing duwe ilmu itu wis dalane dicor, wis apa-apa di sembarang kali. Kenapa? Ilmu itu tadi mahal. Enggak semua orang tuh dapat ya. Pokoknya ada orang yang ngaji sama di Anur sini. Sama-sama kelasnya di Anur juga sama-sama 6 tahun tapi ilmu yang didapatkan beda, barokahnya beda. Kenapa? Bisa jadi karena kesembuhannya dalam menuntut ilmu, bisa jadi karena doa orang tuanya yang lebih ikhlas, bisa jadi karena dia itu tadi taat kepada gurunya, atau bisa jadi hal-hal yang lain yang bisa menentukan itu. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian, tapi kita hanya bisa berdoa apa yang kita dapatkan di pondok, terutama di Pondok Anur ini dapat bermanfaat di kemudian. Orang-orang banyak mengambil hikmah, dapat mengambil ilmu dari yang kita ajarkan dan dimanfaatkan dan amalkan. Nah, ketika kita ada orang lain yang mengamalkan ilmu, kita dapat transferan, gak apa-apa oleh transferan. Enak kan ya? Sampean gak apa-apa tengok-tengok nek omah dapat transferan, wah Masya Allah 10 juta rek dari mana ini gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, itu ya. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat bidini wa dunya. Kita doa sama-sama. Al-Fatihah. Setelah ini pulang ya? Iya. Senang pulang ya. Baik, kita doanya apa bisa nih? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.